Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Islam, agama kita ini adalah agama yang sempurna. Di dalamnya terkandung ajaran yang komprehensif, universal, dogmatis, dan elastis. Yang dimaksud dengan komprehensif adalah bahwa ajaran Islam itu menyeluruh, lengkap, utuh, dapat menjangkau segala aspek kehidupan umat manusia. Tidak ada segi-segi kehidupan manusia yang tidak ada ajaran atau pedomannya di dalam Islam. Mulai dari hal-hal yang besar sampai kepada hal-hal yang pada umumnya dianggap sebagai kecil. Hal-hal yang besar misalnya masalah yang berkaitan dengan keimanan, dengan peribadatan, masalah yang berkaitan dengan ekonomi, dengan politik, sains dan teknologi, dan masalah-masalah penting lainnya diajarkan di dalam Islam. Hal-hal yang dianggap kecil misalnya sekedar menghilangkan gangguan di jalan, ada duri tergeletak di jalan, ada ranting pohon yang mengganggu orang di jalan, maka kita diperintahkan untuk menghilangkannya supaya kehidupan masyarakat selamat dari gangguan-gangguan, meskipun hanya gangguan kecil yang ada di jalan. Masalah yang bersifat private, pribadi, misalnya hubungan suami istri, misalnya tentang buang hajat, BAB di kamar kecil, semuanya ada pedomannya di dalam agama Islam. Karena itulah maka Islam adalah agama yang lengkap, agama yang sempurna, agama yang menyeluruh isi ajarannya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan aku cukupkan nikmatku untukmu, dan aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari, para tokoh pembimbing kita selalu mengingatkan agar apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita kerjakan, haruslah kita ketahui bahwa itu mengikuti pedoman yang ada dalam agama Islam. Saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, yang kedua, ajaran Islam itu bersifat universal. Universal artinya berlaku untuk umum, untuk siapa saja, untuk bangsa manusia, bangsa warna kulit apapun, bahkan berlaku juga untuk bangsa jin. Itu artinya universal. Dan keuniversalan itu bersifat tetap, tidak berubah. Jadi misalnya Islam yang diturunkan dan diajarkan serta diamalkan pada masa Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sama dengan Islam yang disampaikan kepada kita dan kita amalkan pada saat ini, bahkan pada masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, ajaran Islam itu bersifat dogma. Dogma sering disebut dengan doktrin, artinya sesuatu yang diyakini akan kebenaran dan kebaikannya tidak bisa dikritisi, tidak bisa didiskusikan, apalagi dibantah. Biasanya ini berkaitan dengan masalah keimanan atau masalah-masalah yang pokok dalam ajaran Islam.
Contohnya misalnya Tuhan itu namanya Allah, maka itu mutlak sebagai hal yang harus diikuti dan diyakini. Tuhan Allah itu bersifat Maha Esa, maka itu mutlak. Tentang akhirat, tentang surga, neraka, tentang ibadah-ibadah fardu dan sebagainya, itu sudah menjadi dogma yang tidak bisa didiskusikan, apalagi dibantah, karena berdasarkan dengan dalil yang qat'i atau dalil yang mutlak kebenarannya. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir, Islam atau ajaran Islam juga bersifat elastis dalam hal-hal yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan ibadah. Pada umumnya memiliki sifat elastisitas. Elastis artinya bisa berubah, bisa bergeser sesuai dengan situasi yang dihadapi. Karena itu dalam situasi normal boleh jadi pelaksanaan ibadah itu berubah, bahkan beda sama sekali dengan ketika situasinya abnormal atau tidak normal. Contoh, sholat yang diwajibkan kita sebagai sholat fardu itu sehari semalam 5 waktu, itu dalam keadaan normal. Dalam keadaan tidak normal tidak 5 waktu, tetapi 3 waktu saja, yaitu yang pertama waktu subuh, yang kedua waktu zuhur dan asar, yang ketiga waktu maghrib dan isya. Hanya 3 waktu, yaitu untuk orang yang bepergian dan untuk orang yang musafir atau untuk orang yang punya halangan khusus sehingga merasa berat jika melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan normalnya sehari semalam 5 waktu. Barangkali inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi mau'idhah, menjadi nasihat bagi penceramah sendiri dan bagi saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat dimanapun berada. Jika ada khilaf mohon diberi maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.